Sistem Super Devouring. Bab 926, menyelinap ke dalam mantra kota kekaisaran. Memerlukan pengendalian mental, tetapi mata pengendalian tidak. Selain itu, orang yang dimantrai mudah terlihat oleh orang lain, dan mungkin saja jimat tersebut dapat disingkirkan setelah keadaan tertentu terjadi. Jika Tuan Xie San adalah Luo Luo, ia dimantrai oleh Luo Luo, dan Luo Luo memerintahkan Xie San untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri. Xie San akan ragu-ragu, yang berarti Xie San dapat menghancurkan jimat tersebut sendiri dan mendapatkan kembali kebebasannya. Di bawah mata pengendalian, Xie San tidak akan ragu-ragu, apalagi mengkhianati Ye Xuan. Tentu saja, menghancurkan jimat tersebut sendiri biasanya terjadi ketika suasana hati sangat berfluktuasi. Ketika suasana hati sangat berfluktuasi, kekuatan mental akan tiba-tiba meningkat, tetapi selama kekuatan mental pemiliknya cukup kuat, pihak yang dimantrai tetap tidak akan dapat melepaskan diri dari belenggu bahkan jika ia membunuh seluruh keluarganya. Xie San membawa Ye Xuan ke kota kekaisaran sendirian. Saat itu sudah larut malam, dan penjaga kota kekaisaran pada malam hari 2 kali lebih banyak daripada yang ada di siang hari. Siapa yang datang? Ketika Xie San mendekati gerbang kota kekaisaran, dia dihentikan oleh seorang jenderal. Ini aku. Xie San berjalan mendekat dan mengungkapkan identitasnya. Ini Adipati Xie. Jenderal itu langsung mengenali Xie San. Saat ini, dia menatap Ye Xuan dan berkata, siapa ini? Sepupuku. Aku di sini untuk berbicara dengan saudara perempuanku. Xie San menjawab langsung. Oh, Adipati Xie, tolong. Jenderal itu sama sekali tidak meragukannya dan langsung berteriak, lepaskan dia. Xie San dianggap sebagai tokoh penting di ibu kota kekaisaran. Dia sering keluar masuk kota kekaisaran dengan koneksinya dan memiliki hubungan yang baik dengan pangeran, jadi meskipun dia membawa sekelompok orang, tidak akan terjadi apa-apa. Bersamanya, Ye Xuan berhasil menyelinap ke kota kekaisaran. Kemudian, Xie San membawa Ye Xuan untuk mencari pangeran. Ada lebih dari 10 pangeran di dinasti suci Huangji, tetapi yang akhirnya menjadi pangeran adalah pangeran ke-13, yang baru berusia 22 tahun. Pangeran ini lebih muda dari Ye Xuan, tetapi tingkatannya sama persis dengan Ye Xuan, keduanya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-9. Namun, ketika Ye Xuan berada di tahap awal alam tertinggi ke-9, ia dapat dengan mudah mengendalikan Xie San dan yang lainnya. Sekarang setelah ia berhasil menembus tahap tengah alam tertinggi ke-9, bahkan puncak alam tertinggi ke-9 pun tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Di tingkat yang sama, Ye Xuan tidak membutuhkan Luo Luo. Guru, saya telah berhasil menembus. Saya rasa saya dapat melewati kesengsaraan besok. Sementara Xie San membawa Ye Xuan untuk menemukan sang pangeran, suara Luo Luo yang seperti lonceng perak juga terngiang di benak Ye Xuan. Sebagai makhluk Ye Xuan, Luo Luo masih dapat berlatih di ruang makhluk. Baiklah. Mata Ye Xuan berkedip. Jika Luo Luo berhasil menembus kesengsaraan ke-9, ia akan menjadi tak terkalahkan di antara para tertinggi. Namun, jika ia ingin bersaing dengan kaisar, ia mungkin harus menggunakan rambut emas. Setelah beberapa saat, Xie San membawa Ye Xuan ke kamar tidur sang pangeran. Kami ingin bertemu dengan pangeran. Kata Xie San langsung kepada seorang jenderal di luar kamar tidur pangeran. Baiklah, mohon tunggu Adipati Xie. Jenderal itu mengangguk dan langsung masuk ke kamar tidur pangeran. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menggunakan mata wawasan untuk memindainya. Kamar tidur pangeran sangat besar, dan banyak orang tinggal di sana, tetapi Ye Xuan juga memiliki mata persepsi. Dengan mata wawasan, ia menemukan pangeran di tahap tengah tingkat ke-9. Pada saat ini, pangeran sedang melakukan gerakan piston, dan ia tidak tahu apakah wanita di bawahnya adalah saudara perempuan Xie San atau selir lainnya. Segera, sang jenderal menemukan pangeran. Namun, pangeran sedang melakukan sesuatu, dan sang jenderal tiba-tiba menyela, jadi pangeran tentu saja marah. Jenderal, yang telah ditolak, berlari keluar dengan malu dan berkata, pangeran berkata dia tidak akan menemuiku. Kau harus menemuiku bahkan jika kau tidak ingin menemuiku. Ye Xuan berkata dalam hatinya, matanya berkilat, dan wajah sang jenderal tiba-tiba menjadi ganas. Saat berikutnya, matanya tertuju pada Ye Xuan dan menjadi sangat hormat. Silakan datang ke sini. Jenderal tingkat menengah ke-9 dari yang tertinggi tiba-tiba menyerah. Para penjaga di sekitar terkejut. Bukankah pangeran mengatakan dia tidak akan menemuiku? Mengapa sang jenderal berubah pikiran lagi? Namun, mereka tidak berani bertanya. Ye Xuan dengan paksa mengendalikan jenderal penjaga dan memasuki kamar tidur pangeran.
Kemudian, di bawah bimbingan sang jenderal, dia menemukan kediaman pangeran lagi. Sial, bukankah aku bilang aku tidak akan menemuimu? Pangeran di istana kecil itu sangat marah dan langsung melompat dari ranjang tanpa mengenakan pakaian. Namun saat ini, boom, gerbang istana tiba-tiba terbuka paksa. Pangeran tertegun sejenak, dan hendak mengatakan bahwa dia sangat berani sehingga berani masuk tanpa izin. Namun ketika dia melihat orang yang memasuki istana lebih dulu, dia juga tertegun sejenak. Siapa kamu? Pangeran itu langsung memancarkan energi sejati, karena dia merasa bahwa ranah Yesuan tidak lebih rendah darinya. Mungkinkah itu seorang pembunuh? Ketika suara itu jatuh, dia kebetulan melihat sang jenderal dan si Esan menutup gerbang istana di kiri dan kanan. Tidak masalah siapa aku. Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan matanya bersinar. Mata yang membara. Mata yang mengendalikan. Saat berikutnya, pangeran dari dinasti suci Huangji menjadi pelayan Yesuan. Temui Tuan. Pangeran itu berlutut dengan satu lutut telanjang. Di belakangnya, selir yang berbaring di ranjang besar memiliki ekspresi yang sangat indah saat ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menutupi tubuhnya, hanya melihatnya. Pangeran dari dinasti suci Huangji benar-benar berlutut di hadapan seorang pemuda dan memanggilnya Tuan. Ini membuatnya bertanya-tanya. Mungkinkah? Setelah beberapa saat pingsan, mata selir itu berbinar, dan dia dengan cepat melepaskan pakaiannya, berlari telanjang ke pangeran dan berlutut. Salam, utusan. Selir itu berteriak tergesa-gesa, dengan dua rona merah di wajahnya dan rambutnya sedikit berantakan, tetapi dia tidak berani menyentuhnya, karena dia melihat wajah Yesuan sedikit serius. Baru saja, Yesuan bergegas masuk secara langsung, dengan momentum yang ganas. Siapapun yang berani melakukan ini di istana pasti berasal dari tempat itu. Yesuan melirik selir itu dan sedikit terkejut. Selir ini memiliki kulit yang cerah dan tubuh yang seksi. Wanita secantik itu benar-benar berlutut telanjang di depannya. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Pria manapun tidak akan tenang. Tuan, saya merasa detak jantung Anda sedikit lebih cepat. Ada apa dengan Anda? Biarkan saya keluar. Luo merasakan ketidaknormalan Yesuan dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, tetaplah di sini. Yesuan merasa malu dan buru-buru menghiburnya. Jika Luo keluar dan melihat pangeran telanjang itu, dia mungkin akan memukulinya sampai mati. Mata pengendali. Selir itu tidak kuat, hanya di tahap tengah ke-8 dari alam tertinggi, dan mudah dikendalikan oleh Yesuan. Kenakan pakaianmu dan minggirlah sebentar. Yesuan berkata kepada selir itu. Ya. Selir itu mengangguk, mengeluarkan jubah dari cincin Qiankun dan memakainya, lalu berjalan ke samping. Pangeran itu juga berdiri dan mengenakan pakaiannya. Apakah buah patah hati yang kamu beli di rumah lelang masih ada? Yesuan bertanya langsung. Ya. Pangeran itu langsung mengangguk. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar. Tampaknya dia bisa membuka mata surgawi lainnya. Bab 927, Mata Pembusukan. Pada saat itu, sang pangeran mengeluarkan buah hati yang patah dari cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Yesuan. Saat Yesuan mengambil buah hati yang patah itu, tangannya gemetar. Ding, mata pembusukan berhasil diaktifkan. Perintah sistem berbunyi. Mata pembusukan adalah mata yang sangat aneh yang dapat menguraikan serangan, senjata, dan bahkan tubuh lawan dalam pertempuran. Mata pembusukan ini terlihat sangat kuat, dan daya pupil yang dikonsumsi diperkirakan tidak dapat diremehkan. Yesuan memutuskan untuk mencobanya. Pada saat itu, dia menoleh dan melihat gambar besar tempat sang pangeran dan selirnya bertarung selama 300 ronde. Mata pembusukan. Dua sinar tak terlihat melesat keluar dari pupil Yesuan dan mengenai gambar besar itu. Saat berikutnya, gambar besar itu mulai berubah menjadi abu dengan cepat. Sangat kuat, dan menghabiskan daya pupil jauh lebih sedikit daripada mata kehampaan. Yesuan sangat gembira. Tuan, saya juga ingin melihatnya. Luo berteriak dalam benaknya. Oke. Yesuan melepaskan Luo, lalu mengeluarkan senjata dewa tertinggi tingkat atas. Mata pembusukan. Dua sinar tak kasat mata melesat ke senjata dewa tertinggi tingkat atas, dan saat berikutnya, senjata dewa tertinggi tingkat atas juga mulai larut dan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari sedetik. Tampaknya kecepatan pembusukan terkait dengan kekuatan benda yang membusuk. Wow, bahkan senjata dewa tertinggi tingkat atas pun membusuk, sungguh menakjubkan. Luo membelalakkan matanya lebar-lebar.
Senjata dewa tertinggi tingkat atas lebih kuat daripada tubuh emas tertinggi dari 9 kesengsaraan tertinggi, tetapi Ye Xuan menguraikannya dalam sedetik, yang sungguh mengerikan. Pangeran dan selirnya juga tercengang dan menelan ludah mereka dengan tergesa-gesa. Meskipun dua sinar pembusukan itu tidak terlihat dan tidak terlihat oleh mata telanjang, mereka dapat merasakannya. Jika ditembakkan ke seseorang, bahkan 9 kesengsaraan tertinggi akan jatuh. Sekarang, Ye Xuan memiliki keyakinan untuk bersaing dengan kaisar pensiunan dinasti suci Huangji. Bagaimanapun, dia masih memiliki kesempatan untuk maju. Tentu saja, ini hanya apa yang dia pikirkan. Agar aman, lebih baik naik ke puncak tingkat ke-9 alam tertinggi. Bagus sekali. Ye Xuan mengangguk dengan sangat puas, lalu melepaskan cincin Qian Kun milik pangeran dan selir dan membuang semua barangnya. Aku bertanya padamu, apakah kakekmu ada di kota kekaisaran? Ye Xuan bertanya. Dia sepertinya pergi keluar. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Pangeran menggelengkan kepalanya. Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah kaisar. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan dapat melapor kepada pangeran. Pada saat ini, Ye Xuan menatap selir itu lagi dan bertanya, mengapa kamu memanggilku utusan tadi? Dia sangat aneh, karena orang biasa seharusnya bingung ketika melihat pemandangan tadi, tetapi selir ini sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian dan berlari telanjang untuk berlutut. Jelas, ada sesuatu yang mencurigakan. Saya pikir tuan itu berasal dari tempat itu. Selir itu berkata dengan wajah merah. Tempat mana? Ye Xuan mengangkat alisnya. Tuan, dia pikir Anda berasal dari Tanah Suci. Pangeran tiba-tiba menjawab. Tanah Suci. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan mendengar istilah ini, tetapi dia dapat menebak bahwa Tanah Suci ini pasti lebih kuat daripada dinasti suci Huangji. Apa Tanah Suci itu? Ceritakan secara rinci. Ye Xuan bertanya lagi. Tanah Suci adalah tempat rahasia. Benua batu darahku adalah benua di bawah sekte batu darah di Tanah Suci. Pada saat yang sama, tidak hanya benua batu darah kita, tetapi juga banyak yang lain. Sederhananya, benua batu darah adalah untuk memasok bakat ke Tanah Suci. Pangeran menjelaskan. Apa, ada lebih dari satu benua batu darah? Ye Xuan juga terkejut, bukan hanya itu, tetapi juga Luo-Luo. Ya, benua batu darah kita adalah yang terkecil, jadi Tanah Suci mengirim orang-orang kuat dari alam Wan Xiang untuk mulai mendorong pulau-pulau di sekitar benua batu darah dan menggabungkannya, sehingga benua batu darah kita saat ini semakin besar dan besar. Sang pangeran mengangguk. Alam Wan Xiang, mendorong pulau-pulau untuk bergabung dengan benua batu darah. Ye Xuan mengangkat alisnya. Di atas yang tertinggi adalah 3 kesulitan kecil tertinggi, dan di atas 3 kesulitan kecil tertinggi adalah alam Wan Xiang. Tanpa diduga, setelah mencapai alam Wan Xiang, Anda benar-benar dapat mendorong pulau-pulau. Itu benar-benar mengerikan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan bumi. Benua batu darah di bawah kakinya seperti Asia, dan orang-orang kuat di alam Wan Xiang menganggap Asia terlalu kecil, jadi mereka menggabungkan pulau-pulau di sekitarnya menjadi Asia. Tentu saja, 7 benua di bumi, meskipun tidak terhubung bersama, semuanya disebut benua batu darah, seperti nomor 1 dan nomor 2, yang bertanggung jawab untuk memasok bakat ke sekte batu darah. Bagaimana saya bisa memasuki sekte batu darah? Ye Xuan bertanya lagi. Hanya mereka yang memenuhi standar masuk yang dapat memasuki Tanah Suci. Tentu saja, jika Anda mendapatkan batu darah yang tersebar di benua batu darah, Anda juga dapat menukarnya dengan tempat untuk memasuki Tanah Suci. Sang pangeran menjawab. Batu darah. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, Ye Xuan teringat pada Patriark Yin yang seharusnya berasal dari Tanah Suci. Apa standar masuk untuk sekte batu darah? Ye Xuan terus bertanya. 20 tahun, mencapai puncak-puncak ke-9 tertinggi. Sang pangeran menjawab tanpa berpikir. Persetan. Mendengar ini, Ye Xuan juga pusing. Dia sudah berusia 24 tahun, tetapi dia hanya berada di tahap tengah puncak ke-9 tertinggi. Saya khawatir hanya Luo-Luo yang memiliki kualifikasi ini. Ada berapa sekte di Tanah Suci? Berapa tingkat kekuatan sekte batu darah di Tanah Suci? Ye Xuan bertanya lagi. Banyak, mungkin lebih banyak dari negara-negara di benua batu darah di bawah kaki kita. Setiap kekuatan memiliki banyak benua di bawah komandonya, dan sekte batu darah dianggap yang paling bawah di antara mereka. Sang pangeran menjawab. Ada lebih banyak kekuatan di Tanah Suci daripada negara-negara, dan sekte batu darah hanyalah yang paling bawah.
Ye Xuan sudah terkejut. Dia memperkirakan bahwa sekte manapun di Tanah Suci mungkin dapat menyapu benua batu darah. Bagaimanapun, persyaratan untuk memasuki sekte batu darah adalah menerobos ke puncak tingkat ke-9 tertinggi sebelum usia 20 tahun. Lalu, apakah Anda memiliki batu darah di dinasti suci kekaisaran Anda? Ye Xuan terus bertanya. Karena dia tidak dapat memenuhi standar masuk, dia hanya dapat mengandalkan batu darah untuk memasuki Tanah Suci. Ada satu, yang kakek Huang menghabiskan harga yang sangat mahal untuk ditukar secara pribadi dari utusan Tanah Suci. Sang pangeran mengangguk. Benarkah? Mendengar ini, Ye Xuan segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Luo, pasti akan berhasil mencapai puncak tingkat ke-9 alam tertinggi sebelum berusia 20 tahun, dan dia bahkan tidak perlu berusia 20 tahun. Mungkin itu akan mungkin setelah beberapa saat, jadi tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk memasuki sekte batu darah. Namun, Ye Xuan tidak dapat melakukannya kecuali dia berhasil mencapai tingkat ketiga alam tertinggi. Pada saat ini, Ye Xuan memikirkan pertanyaan lain dan bertanya, siapa yang ingin kau kirim dengan batu darah itu? Kakek Huang masuk sendiri, jawab sang pangeran. Sangat egois. Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, itu masuk akal. Sepertinya tidak ada seorang jenius pun di dinasti suci Huangji. Akan sia-sia jika menggunakan batu darah untuk masuk. Bab 928 Batu Darah. Tunggu, kakekmu menukar batu darah, jadi tidak banyak yang tersisa di perbendaharaan. Jantung Ye Xuan tiba-tiba berdegup kencang, dan dia hampir berhenti. Ya, pangeran itu mengangguk. Persetan denganmu. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Awalnya dia ingin mengendalikan kaisar dinasti suci Huangji dan kemudian mengosongkan perbendaharaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa perbendaharaan itu sudah kosong. Namun, Ye Xuan menjadi tenang ketika dia mengira bahwa kaisar telah menukar sebagian besar perbendaharaan dengan batu darah. Patriark Yin yang pasti ada di Tanah Suci. Aku ingin menemukan kitab suci penghakiman dan penghakiman, jadi aku harus memasuki Tanah Suci, jadi batu darah ini harus ditukar. Ye Xuan berpikir dalam hati. Meskipun tidak banyak yang tersisa di perbendaharaan, Ye Xuan masih harus pergi ke sana. Pada saat itu, dia meminta pangeran untuk memimpin jalan untuk menemukan ayahnya. Kaisar dinasti suci Huangji adalah penguasa suatu negara, jadi kekuatannya tidak boleh terlalu rendah, sehingga ia mencapai puncak tingkat ke-9 dari yang tertinggi. Namun bagi Ye Xuan, ini masih belum layak disebut. Di bawah pimpinan sang pangeran, Ye Xuan datang ke kamar tidur kaisar. Yang mulia, kaisar sudah tidur. Seorang pemuja puncak 9 tertinggi menghentikan sang pangeran. Baru pukul 9 malam, dan Anda sudah tidur. Bukankah dikatakan bahwa Anda sedang sibuk dengan urusan? Apakah ini masih kaisar? Ye Xuan melotot padanya, dan wajah pemuja puncak 9 tertinggi mengerutkan kening, dan detik berikutnya ia dikendalikan oleh Ye Xuan. Yang mulia, silakan ikuti saya. Pemuja itu membawa Ye Xuan dan yang lainnya masuk. Karena ini adalah kota kekaisaran, Ye Xuan tidak berani mengambil tindakan, karena ia memiliki mata yang tajam dan melihat bahwa masih banyak orang kuat yang menjaga di sekitarnya. Begitu ia mengambil tindakan, ia akan terbongkar. Ngomong-ngomong, ada berapa banyak master puncak 9 tertinggi di keluarga kerajaan? Setelah memasuki kamar tidur kaisar, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Termasuk ayahku, 10. Jawab sang pangeran. 10-9 puncak tertinggi, tetapi 3 dikirim untuk menghancurkan istana matahari terbakar, dan bahkan kaisar datang sendiri, yang cukup untuk membuktikan betapa berharganya batu berbentuk pedang itu. Segera, Ye Xuan tiba di kediaman kaisar. Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Teriak sang pangeran dengan cemas di luar istana. Setelah beberapa saat, gerbang istana terbuka dan seorang pria paruh baya dengan janggut kambing berjalan keluar. Apa yang terjadi? Kaisar berkata dengan heran setelah melihat sang pangeran berdiri di luar pintu. Pada saat ini, Ye Xuan telah melepaskan Luo, dan ketika kaisar selesai berbicara, mereka berdua telah mulai bertarung. Mata terbakar. Pesona. Mata kontrol. 3 gerakan berturut-turut ini cukup untuk mengendalikan 9 puncak tertinggi, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa kaisar benar-benar menolak mata kontrol pertama. Tidak, ada duri. Kaisar segera berbicara. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan buru-buru menggunakan ronde kedua. Ding, berhasil dikendalikan. Saat perintah itu berbunyi, Ye Xuan bergegas masuk lagi, karena ada wanita lain di dalam, yang seharusnya menjadi ratu.
Ratu itu hanya berada di puncak level tertinggi ke-8, dan dengan mudah dikendalikan oleh Ye Xuan. Apakah Kaisar sudah kembali? Ye Xuan masih menanyakan pertanyaan ini. Tidak, dia pergi untuk menghancurkan Istana Matahari Terbakar dan belum kembali. Kaisar menggelengkan kepalanya. Ye Xuan menghela napas lega dan berkata, bawa aku ke perbendaharaan. Ya. Kaisar menjawab, dan segera mengenakan pakaiannya dan membawa Ye Xuan langsung ke perbendaharaan. Perbendaharaan dinasti suci tingkat tinggi sudah cukup untuk membuat siapapun gila, tetapi saat ini, tidak banyak yang ada di perbendaharaan dinasti suci Huangji, yang hampir tidak dapat menjalankan seluruh dinasti suci. Jika dinasti suci lain menyerang dari daerah sekitarnya, dinasti suci Huangji mungkin tidak memiliki dana untuk bertarung. Namun, jika Kaisar memasuki Sekte Batu Darah, maka dinasti suci Huangji secara alami akan meningkat kekayaannya, dan dinasti suci tingkat tinggi lainnya tidak akan berani memprovokasi perang. Sayangnya, aku tidak bisa menembus ke puncak tingkat ke-9 alam tertinggi. Jika aku tidak menukarkan batu darah itu, aku pasti bisa melakukannya. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Sekarang, dia masih tidak tahu tentang melawan kaisar yang sudah pensiun. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang di Istana Matahari Terbakar. Tidak peduli apa, balas dendam ini harus dibalaskan. Mata Ye Xuan berkedip, penuh dengan niat membunuh. Malam itu, kota kekaisaran tampak tenang, tetapi sebenarnya, perubahan besar telah terjadi. Untuk menghancurkan Istana Matahari Terbakar, Kaisar mengirim 3 orang kuat tingkat ke-9 puncak, jadi ada 7 orang kuat tingkat ke-9 puncak di kota kekaisaran, termasuk Kaisar. Kaisar juga termasuk di antara ke-7 orang ini. Mereka semua diam-diam dikendalikan oleh Ye Xuan, dan orang-orang tambahan terpesona oleh Luo Luo. Sekarang, tinggal menunggu kaisar yang sudah pensiun itu kembali. Malam itu, Ye Xuan bersembunyi bersama sang pangeran. Jika kaisar yang sudah pensiun itu kembali, sang kaisar akan segera mengirim seseorang untuk memberitahunya. Pada siang hari berikutnya, Luo Luo mulai melewati kesengsaraan. Tingkat ke-9 dari alam tertinggi. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang untuk melewati kesengsaraan di istana. Orang-orang akan berpikir bahwa seseorang yang dekat dengan sang pangeran akan melewati kesengsaraan. Luo Luo 100% yakin tentang 9 kesengsaraan tertinggi. Setelah melewati 9 kali berturut-turut, Luo Luo berhasil melewati 9 kesengsaraan tertinggi. Setelah Luo Luo berhasil melewati tahap awal kesengsaraan tertinggi ke-9, kepercayaan diri Ye Xuan juga meningkat pesat. Dengan alam Luo Luo saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan cambuk meteorik, dia akan menjadi tak terkalahkan di antara para yang tertinggi. Jika dia menggunakan cambuk meteorik dan membantu Ye Xuan, mereka berdua seharusnya bisa melawan kaisar. Orang tua, aku sudah menunggumu untuk kembali. Ye Xuan menyipitkan matanya, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Namun, sungguh kebetulan, tidak lama setelah Luo Luo menerobos, Kaisar mengirim seseorang untuk menyampaikan berita. Tim yang pergi ke Istana Matahari Terbakar sudah kembali. Ye Xuan, yang mendengar berita itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak tahu seperti apa akhir dari Istana Matahari Terbakar. Apakah dihancurkan atau direbut? Tuan, semua orang dari Istana Fenyang dan Istana Juyin telah ditangkap, dan Kaisar telah kembali, dan memerintahkan agar mereka semua dipenggal di pintu masuk kota kekaisaran besok siang. Seorang penyembah 9 puncak tertinggi melapor kepada Ye Xuan. Semua ditangkap, dipenggal besok siang. Ye Xuan mengangkat alisnya. Tampaknya Kaisar telah mendapatkan batu berbentuk pedang, kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengerti apa yang ingin dilakukan Kaisar. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Istana Fenyang dan Istana Juyin, kedua kekuatan ini begitu berani sehingga mereka berani memberontak terhadap keluarga kerajaan, jadi Kaisar ingin menghalangi kekuatan lain di dinasti suci Huangji sebelum pergi ke Sekte Sueyan. Di mana orang-orang itu dipenjara? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka dipenjara di penjara surgawi, dengan puluhan ribu orang. Pendeta itu terus melaporkan. Jumlah orang, puluhan ribu. Ini membuat Ye Xuan gemetar. Petik 2. Bajingan, membantai puluhan ribu orang sekaligus, terlalu kejam. Luo Luo di samping tidak tahan lagi dan berkata, Tuan muda, ayo kita bunuh orang tua itu sekarang. Bab 929, Penyelamatan. Bukan hanya Luo Luo yang marah, tetapi Ye Xuan juga sama. Di antara 10.000 orang, meskipun ada orang-orang dari Istana Juyin,
sebagian besar dari mereka berasal dari Istana Fenyang. Kaisar dapat dengan mudah membunuh pejabat tinggi dari kedua sekte, jadi tidak perlu membunuh para murid itu juga. Besok siang, begitu banyak rekan murid yang akan dipenggal. Tidak, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Mata Yesuan berkedip, dan dia berkata, di mana orang tua itu sekarang? Setelah Kaisar kembali, dia langsung kembali. Dia seharusnya mengasingkan diri. Pemuja itu melanjutkan. Mengasihani diri sendiri. Bagus sekali, bawa aku ke penjara surgawi. Yesuan berkata dengan wajah dingin. Karena orang tua itu tidak ada di sana, dia bisa menyelamatkan Lin Zantian dan yang lainnya, lalu bertarung melawan orang tua itu bersama-sama. Orang tua itu mungkin tidak akan mengira bahwa seluruh istana berada di bawah kendali Yesuan, bahkan putra dan cucunya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan mengira bahwa orang-orang yang baru saja dia tangkap akan segera dibebaskan. Namun sebelum pergi ke penjara surgawi, Yesuan tetap pergi menemui Kaisar dan memintanya untuk menuntunnya secara pribadi. Di bawah bimbingan Kaisar, Yesuan segera tiba di penjara surgawi. Selamat datang, Yang Mulia. 3 puncak 9 tertinggi yang dikirim untuk menyerang Istana Matahari Terbakar adalah para penjaga penjara surgawi. Ketika mereka melihat Kaisar, mereka juga berlutut dengan tergesa-gesa. Namun, pada saat mereka berlutut, Yesuan tiba-tiba berjalan keluar dari sudut mata pengendali. Ketiga puncak 9 tertinggi semuanya dikendalikan oleh Yesuan sebelum mereka bisa bereaksi. Sekarang, 10 puncak 9 tertinggi di dinasti kekaisaran semuanya telah menjadi pelayan Yesuan. Pada saat itu, Yesuan dengan cepat bergegas ke bagian terdalam penjara surgawi. Ada lebih dari 10.000 orang dari Istana Matahari Terbakar dan Istana Juyin yang dipenjara di sini, tetapi karena semua cincin Qiankun mereka diambil dan mereka juga memiliki belenggu penyegel di tubuh mereka bahkan tidak dapat membuka pintu penjara, apalagi menghancurkan formasi penjara surgawi. Tuan Istana. Saat ini, Yesuan telah tiba di kedalaman penjara surgawi, dan dia berteriak langsung ke dalam. Di dekat gerbang penjara surgawi ada sekelompok murid dari Istana Matahari Terbakar, tetapi di antara mereka kebetulan ada seorang penatua. Hah, itu kamu. Penatua Aulafen yang sangat terkejut dan bertanya, mengapa kamu di sini? Aku menyelinap ke kota kekaisaran, Penatua, aku akan membiarkanmu keluar terlebih dahulu. Yesuan membuka pintu tanpa berkata apa-apa dan melepaskan belenggu dari tangan Penatua. Tuan Aulafen yang dan yang lainnya di dalam mendengar suara itu dan buru-buru menerobos kerumunan dan berjalan keluar. Yesuan, itu kamu. Tuan Aulafen yang sangat terkejut. Tuan, aku sangat menyesal untuk hari itu. Jika aku tidak pergi, aku mungkin akan mati. Yesuan berkata dengan rasa bersalah, melepaskan belenggu dari Tuan Aulafen Yang, dan kemudian bertanya, di mana leluhur? Ketika ditanya pertanyaan ini, Tuan Aulafen Yang juga menunjukkan ekspresi sedih, Tuan dan 2 orang lainnya dipukuli sampai mati oleh orang tua itu. Mati. Yesuan mengangkat alisnya, tetapi itu masuk akal. Lin Zantian dan wanita berbaju merah sama-sama berada di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi, yang merupakan ancaman bagi keluarga kerajaan, jadi mereka dibunuh terlebih dahulu. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan membunuh orang tua itu dan membalaskan dendam leluhur dan tuanku. Yesuan berkata dengan marah, aku akan melepaskanmu sekarang. Tidak, jumlah kita begitu banyak. Begitu kita dilepaskan, kita pasti akan ditemukan oleh keluarga kerajaan. Ketika orang tua itu keluar lagi, tidak seorang pun dari kita bisa pergi. Tuan Balai Matahari Terbakar menolak secara langsung. Dia benar-benar mengira Yesuan menyelinap masuk secara diam-diam, tetapi dia tentu tidak menyangka bahwa seluruh istana dikendalikan oleh Yesuan. Tidak, seluruh istana sekarang berada di bawah kendaliku. Setelah Yesuan selesai berbicara, dia berkata ke belakang, kemarilah. Adegan berikutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tuan Balai Matahari Terbakar. Pria kasar yang sebelumnya mengancam akan menghancurkan Istana Matahari Terbakar, dan 3 puncak 9 tertinggi lainnya, muncul tepat di depan Tuan Istana Matahari Terbakar. Tidak hanya itu, ada juga seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga dan mahkota emas di belakangnya. Jika orang-orang ini memancarkan momentum, itu akan cukup untuk mengejutkan puluhan ribu orang di penjara surgawi. Tetapi bagian terbaiknya belum datang. Orang-orang ini, yang dipimpin oleh Kaisar, berjalan cepat di belakang Yesuan dan berlutut. Tuan! Teriak mereka serempak. Kalimat ini membuat takut Tuan Istana Matahari Terbakar. Tuan, setelah saya pergi hari itu,
saya menyelinap ke istana dan mengendalikan semua orang ini. Sekarang hanya ada orang tua itu di seluruh istana, dan dia tidak memiliki pembantu. Ye Xuan menjelaskan. Apa? Setelah mendengar ini, Tuan Istana Matahari Terbakar dan 10.000 orang di belakangnya cukup terkejut untuk menelan telur puyuh. Mengendalikan Kaisar Dinasti Suci Huangji. Pada saat ini, penguasa Istana Matahari Terbakar tiba-tiba melirik seorang gadis cantik dengan 3 ekor putih. Penguasa Istana Matahari Terbakar juga mengenalinya. Dia adalah Luo Luo, murid dari tetua Han Ming yang telah meninggal, dan juga pengikut kecil Ye Xuan. Klan pesona rubah terlahir dengan kemampuan untuk memikat, tetapi agak tidak realistis untuk memikat beberapa pria kuat di puncak 9 tertinggi. Namun, penguasa Istana Matahari Terbakar tidak menyadari sampai sekarang bahwa aura Ye Xuan tidak lebih lemah darinya, dan bahkan Luo Luo berada di tahap awal 9 tertinggi. Gurgel. Penguasa Istana Matahari Terbakar akhirnya mengerti betapa luar biasanya kualifikasi kedua orang itu. Kakak laki-laki tertua dari Istana Matahari Terbakar sebenarnya juga merupakan 9 kesengsaraan tertinggi, tetapi usianya sudah lebih dari 35 tahun, dan dia meninggal di bawah telapak tangan kaisar yang sudah pensiun, bersama dengan penguasa Istana Juyin. Namun, di depan Luo Luo dan Ye Xuan, kakak laki-laki tertua dari Istana Matahari Terbakar tidak layak disebut, hanya seekor semut. Benarkah? Seorang lelaki tua di sampingnya bereaksi. Dia adalah wakil kepala Istana Matahari Terbakar dan murid Lin Zantian. Menghadapi pertanyaan ini, Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya. Fakta-fakta sudah ada di depannya, dan dia masih bertanya apakah itu benar. Mungkinkah beberapa 9 puncak tertinggi di belakangnya ini palsu? Itu benar. Sekarang seluruh kota kekaisaran berada di bawah kendaliku. Orang tua itu seharusnya mengasingkan diri dengan batu berbentuk pedang, jadi aku membiarkanmu keluar dan dia tidak akan tahu. Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagus, itu hebat. Ya Tuhan, kupikir kita akan mati besok. Ayo pergi, sementara orang tua itu tidak ada di sini, ayo cepat pergi. Sekelompok murid dari Istana Matahari Terbakar berteriak satu demi satu. Tidak hanya itu, bahkan murid perempuan dari Istana Juyin menunjukkan ekspresi harapan. Oke, ayo pergi. Kepala Istana Matahari Terbakar menjawab. Ada lebih dari 12.000 orang di penjara besar ini. Cincin Qiankun mereka semua jatuh ke tangan keluarga kerajaan. Tepatnya, cincin-cincin itu diterima ke dalam kas negara setelah inventarisasi selesai. Namun, Kaisar juga merupakan pelayan Ye Xuan, jadi Ye Xuan menerima semua cincin Qiankun ini. Ketika orang-orang ini pergi, dia menyerahkannya kepada para pemimpin teratas dari kedua sekte dan meminta mereka untuk memilah dan mendistribusikannya sendiri. Bab 930, Melawan Kaisar yang Pensiun. Tak lama kemudian, 10.000 orang itu melarikan diri dari penjara. Para penjaga di luar saling menatap dengan heran. Dalam situasi ini, mereka seharusnya menggunakan senjata mereka, tetapi orang yang membebaskan orang-orang itu adalah Kaisar. Apa yang bisa mereka katakan? 10.000 pengikut sekte muncul di kota kekaisaran. Skala ini juga membuat orang lain tercengang. Kepala istana, pergilah dulu. Aku akan pergi dan berurusan dengan orang tua itu. Ye Xuan berkata kepada kepala istana Matahari Terbakar. Ye Xuan, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam, tetapi orang tua itu telah melampaui yang tertinggi. Bahkan jika kita bersatu, kita bukan satu-satunya lawannya. Kepala Istana Matahari Terbakar berkata dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan mereka menyerang dengan kejutan. Orang tua itu tidak akan pernah berpikir bahwa putranya akan melakukan ini. Pada saat itu, mari kita lihat apakah dia akan membunuhnya atau tidak. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Sebenarnya, dia akan membunuh Kaisar Pensiun, tetapi agar tidak membuat khawatir penguasa Istana Matahari Terbakar dan yang lainnya, dia berkata demikian. Baiklah, ini rencana yang bagus. Putranya sendiri telah memberontak. Itu tergantung pada apakah dia dapat membunuh putranya sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Mata penguasa Istana Fenyang berbinar, dan sekelompok murid Istana Fenyang dan Istana Juyin di belakangnya juga bersinar dan bersorak keras. Sekarang Kaisar dan yang lainnya semuanya adalah pelayan Ye Xuan. Pastilah sesuatu yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun untuk membiarkan mereka menyerang Kaisar. Pada saat itu, jika Kaisar marah dan membunuh orang-orang ini, itu akan menyenangkan. Sayang sekali mereka mungkin tidak melihat pemandangan ini. Ye Xuan, hati-hati. Kamu adalah masa depan Istana Fenyang kita. Seorang tetua mengingatkan.
Ye Xuan dan Luo Luo mengendalikan kaisar dan para penguasa teratas dari dinasti suci tingkat tinggi. Dengan mereka, Istana Fenyang dapat merasa tenang di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak akan mati. Aku akan melakukannya. Ye Xuan mengangguk, dan segera meminta pangeran yang terpesona oleh Luo Luo untuk pergi bersama 10.000 orang ini. Dan dia mulai mengatur ulang tim. 10 makhluk tertinggi dan 9 makhluk puncak dari dinasti suci Huangji, termasuk kaisar, semuanya berada di bawah kendali Ye Xuan. Jika mereka diizinkan untuk melancarkan serangan diam-diam, bahkan jika kaisar adalah orang kuat dengan tubuh fisik yang keras, dia mungkin tidak dapat bereaksi, bukan? Tuan muda, haruskah kita pergi ke sana? Tanya Luo Luo. Ayo pergi. Kita akan bersembunyi di dekat sini dan menyerang setelah serangan diam-diam selesai. Ye Xuan mengangguk dan menjawab. Kali ini, dia juga membuat tekad yang besar. Bagaimanapun, kali ini, tubuh aslinya dan klonnya keluar bersama. Setelah membuat persiapan, Ye Xuan memimpin kaisar dan 10 orang ke tempat kaisar menyendiri. Dalam waktu singkat, mereka tiba. Ini adalah istana yang tidak mencolok di kota kekaisaran, tetapi itu adalah area terlarang dan tidak seorang pun diizinkan untuk masuk. Kemudian, Ye Xuan meminta kaisar dan 10 orang untuk mendekat, sementara tubuh aslinya, klon, dan Luo Luo disembunyikan tidak jauh dari sana. Selama mereka tidak memperlihatkan kepala mereka, mereka tidak akan menarik perhatian kaisar. Kaisar mendekati istana dengan 9 puncak tertinggi, lalu berkata, "Ayah, ini buruk, orang-orang yang kau tangkap diselamatkan oleh seorang guru. Karena mereka akan menyerang secara tiba-tiba, mereka harus bertindak." Kaisar telah memperoleh batu berbentuk pedang saat ini, jadi dia secara alami sedang dalam proses memahaminya. Jika dia dapat memahami kekuatan pedang, dia akan sangat berhasil. Namun, retret ini bukanlah masalah yang sangat penting. Dia dapat mundur kapanpun dia mau, jadi kaisar segera keluar. Apa yang terjadi? Sebuah suara tua terdengar, dan kaisar akhirnya muncul. Dia ingin menggunakan istana Fenyang dan istana Juyin untuk memberi contoh kepada orang lain, tetapi sekarang mereka diselamatkan oleh seseorang, yang merupakan tamparan di wajah. Ayah, ini adalah surat yang ditinggalkan oleh guru misterius itu. Kaisar tidak banyak bicara dan menyerahkan surat secara langsung. Kaisar mengulurkan telapak tangannya yang kering dan siap untuk mengambilnya, tetapi pada saat ini, suara angin tiba-tiba muncul. Ho, ho, ho. 10 orang, termasuk kaisar, semuanya mengambil tindakan. 10 master dari puncak ke-9 alam tertinggi menyerangnya pada saat yang sama. Meskipun kaisar dinasti suci adalah orang kuat dengan tubuh fisik yang sulit, dia tidak bereaksi. Apa? Kaisar membelalakkan matanya. 10 orang itu sangat dekat dengannya, dan kaisar berada tepat di sebelahnya. Oleh karena itu, serangan mendadak ini semua menimpanya. Alam tertinggi mengolah tubuh emas tertinggi, dan yang pertama dari 3 kesulitan kecil alam tertinggi adalah mengolah tubuh fisik. Tubuh fisik kaisar jauh melampaui imajinasi semua orang. Serangan mendadak 10 alam tertinggi dengan kekuatan penuh dari puncak ke-9 tidak dapat membunuhnya, tetapi hanya menyebabkan luka ringan. Tubuh emas tertinggi alam tertinggi tidak berguna, tetapi kekuatan pertahanan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada tubuh emas tertinggi. Namun, semua ini sesuai dengan harapan Ye Xuan. Bahkan jika itu hanya orang kuat dengan tubuh fisik yang sulit, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh 10 alam tertinggi puncak. Kaisar sangat bingung dengan serangan diam-diam putranya sendiri, tetapi ketika dia melihat 3 sosok Ye Xuan dengan jelas, dia mengerti. Kamu benar-benar memikat mereka, kamu sedang mencari kematian. Dia berteriak, momentumnya melonjak seketika, dan begitu dia berbicara, dia menepis 10 orang di sekitarnya, dan kemudian bergegas menuju Ye Xuan. Sebenarnya, Ye Xuan masih sedikit kecewa. Jika 10 orang itu telah melukai kaisar dengan parah, maka peluang mereka untuk menang akan jauh lebih besar. Orang kuat dengan tubuh fisik yang sulit memang berbeda dari orang biasa. Kecepatannya jauh lebih cepat dariku. Ye Xuan diam-diam menelan ludahnya, dan pada saat yang sama, matanya bersinar, dan dia segera menyerang dari jarak ribuan meter. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Pesona. Pertempuran ini sangat penting. Jika mereka kalah, kemungkinan besar mereka akan mati, jadi Ye Xuan dan Luo Luo sama-sama sangat waspada. Pada saat yang sama, 6 pedang terbang menyerang kaisar. Itu hanya ilusi dan serangan mental. Aku telah hidup selama hampir 100 tahun. Bagaimana kekuatan mentalku bisa seperti yang kau bayangkan? Kaisar mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang.
Pedang ini cukup untuk membunuh makhluk tertinggi manapun dalam hitungan detik. Namun, serangan Ye Xuan tidak bisa diremehkan. Pedang Liu Ying. Ye Xuan, yang memegang pedang Wu Ying harta karun spiritual tertinggi, juga menebas dengan pedang. Pedang ini juga dapat membunuh siapapun yang tertinggi dalam hitungan detik. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan, dan gelombang udara bergulung. Ye Xuan akhirnya dikalahkan, tetapi jangan lupa bahwa Ye Xuan masih memiliki klon, dan dengan serangan klon itu tepat. Harta karun spiritual tertinggi memang luar biasa. Itu benar-benar dapat memblokir seranganku. Namun, harta karun spiritual tertinggi akan segera menjadi milikku. Mata tua kaisar penuh dengan keserakahan. Meskipun mereka adalah keluarga kerajaan yang kuat, mereka tidak dapat menciptakan harta karun spiritual tertinggi. Saat itu, Wan Jianvilla hanya mendapatkan 3 cetak biru harta karun spiritual tertinggi, sehingga mampu menciptakan embrio pedang, tetapi tidak dapat menciptakan harta karun spiritual tertinggi yang lengkap. Ye Xuan juga menciptakan pedang tanpa bayangan dan cambuk bintang jatuh karena ia memiliki sistem devouring. Jika kau menginginkan harta karun spiritual tertinggiku, itu tergantung pada kekuatanmu. Mata Ye Xuan berkedip lagi.